Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan online pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 14, di mana pertemuan 14 ini materi yang kita bakal bahas kali ini adalah membuat web portofolio, di mana web portofolio itu adalah web untuk mempromosikan diri kamu. Untuk apa sih web portofolio? Sebenarnya ada banyak manfaat ketika kamu memberitahu terhadap orang lain atau memberitahu terhadap perusahaan lain, pasti ada caranya dong, selain dengan menggunakan sosial media atau menggunakan website. Nah, di sini saya arahkan kalian untuk membuat suatu website portofolio, di mana website tersebut adalah memperkenalkan diri kalian ke perusahaan atau ke penyedia jasa kalian nanti. Manfaatnya apa aja? Yang pasti dalam melamar pekerjaan ya, mendapatkan tawaran pekerjaan dengan cepat, kemudian setelah kalian nanti sudah bekerja, otomatis kan banyak tuh dokumentasi hasil karya yang sudah pernah kalian kerjakan. Nah, itu bisa kalian tempel atau kalian bisa lampirkan di web kalian. Nah, selain itu, ketika kalian sudah menggunakan website portofolio, otomatis branding kalian itu semakin kuat. Apa sih branding? Orang tahu tuh kalian tuh siapa. Nah, jarang sekali orang yang memiliki web portofolio karena rata-rata orang masih ya secara konvensional atau tradisional, kalian masih ketika melamar pekerjaan menggunakan surat lamaran dan segala macam. Tapi nanti misalkan kalian ingin mendapatkan pekerjaan yang eh, dengan saingannya tidak seperti itu, berarti kalian bisa menggunakan ya website. Kalian bisa nge-apply ke berbagai macam negara mungkin, atau ke berbagai macam daerah, atau berbagai macam perusahaan, karena sudah online juga. Nah, ketika kalian sudah nge-branding website kalian dan nge-branding orang lain bahwa kalian tuh siapa, nanti orang lain tuh, nanti perusahaan tersebut atau orang lain yang akan membutuhkan jasa kalian, mereka bisa ngelihat kalian tuh siapa dengan website yang sudah kalian buat. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada tampilan website portofolio sederhana yang sudah saya buat untuk pertemuan kali ini. Nah, di sini nanti ada beberapa menu ya, menu itu atau halaman. Nah, di sini kita baru bikin 3 halaman. Ada halaman home, itu halaman awal atau beranda. Kemudian ada about. About itu nanti menjelaskan tentang narasi sedikit tentang kalian. Kemudian ada portofolio. Nah, karena misalkan kalian masih fresh graduate, portofolio kalian isi aja kurikulum vitae. Jadi kurikulum vitae-nya bisa siapa kalian, pendidikan formal kalian, kemudian pendidikan non formal, kemudian pengalaman organisasi, pengalaman bekerja. Nah, tapi ketika kalian sudah ada project atau pekerjaan apa yang sudah pernah kalian lakukan, nanti kalian bisa menambahkan di dalam isi portofolio kalian. Nah, selanjutnya ada kontak. Nah, kalau kontak ini ketika orang lain yang sudah melihat portofolio kalian, orang lain tersebut dapat menghubungi kalian dengan cara apa? Satu dengan cara Instagram, kemudian Facebook, LinkedIn, email, atau bisa langsung connect ke by WA seperti ini. Nah, tadi saya bilang ketika menggunakan web portofolio, itu perusahaan akan lebih yakin terhadap kalian. Kenapa? Dengan kalian melampirkan web portofolio, otomatis biografi kalian sudah ada di situ. Kemudian, deskripsi tentang kalian sudah ada di situ juga. Nah, setidaknya mereka akan lebih percaya terhadap kalian karena apa yang kalian tulis. Di portofolio juga sudah ada kurikulum vitae, jadi pendidikan formal kalian, kemudian pengalaman organisasi, itu kalian cantumkan semua di portofolio agar perusahaan itu lebih meyakinkan kepada kalian atau lebih memilih kalian dibanding kandidat-kandidat yang lain. Nah, kemudian kontak yang saya bilang tadi, kontak. Ketika perusahaan memilih seseorang, nanti pasti ada beberapa kriterianya. Nah, makanya ketika kalian sudah melampirkan Instagram, nanti dengan melampirkan Instagram,
Dan perusahaan bakal melihat kalian di Instagram, perusahaan tersebut bisa mengambil keputusan karena di Instagram itu kalian bisa dilihat psikologisnya. Dilihat dari mana psikologisnya? Karena ketika seseorang update di Instagram, nanti dia terlihat apakah orang tersebut itu tanda kutip temperamen, emosional atau segala macam, itu bisa dilihat. Jadi saran saya di sini bijaklah dalam menggunakan sosial media karena sosial media kalian itu nanti adalah salah satu referensi perusahaan ketika kalian ingin melamar kerja, nanti referensinya pasti di situ tuh salah satu indikatornya. Oh, si anak ini bagus, pintar segala macam, tapi ternyata pas lihat dari sosial media dia dikit-dikit update, dia dikit-dikit ketika ada masalah update di sosial media. Nah, dikhawatirkan ketika perusahaan tersebut ingin meng-hire kamu, ketika sudah lolos semua, ada case atau ada pekerjaan terkait tentang di perusahaan tersebut dan kalian update di situ, kalian tidak tanda kutip menghina atau membuat apa sebutnya story atau segala macam. Nah, otomatis di situ perusahaan bakal memikir ulang. Nah, karena sikap yang tadi tidak bijak dalam penggunaan sosial media. Nah, brandingannya apa sih brandingannya? Ketika kalian menggunakan sosial media, lebih baik kalian brandingannya itu satu lebih ke arah portofolio. Bukan lebih ke arah misalkan, oh dikit-dikit, misalkan hal-hal yang tidak selayaknya diupdate, kalian update. Nah, itu sebenarnya poin-poinnya untuk penggunaan sosial media ya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara pembuatannya? Nanti kita akan bahas bagaimana cara pembuatannya. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan di pertemuan ini dapat bermanfaat dan dapat berfaedah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, lanjut ya. Nah, gini. Pak, buatnya gimana sih pertanyaan seperti itu? Nah, ini adalah fasilitas dari Google. Jadi Google ada fasilitas di mana kita untuk membuat yang namanya website. Kalau dulu kalian pernah dengar yang namanya blogspot.com. Nah, itu dikembangkan lagi oleh Google menjadi suatu Google Site. Nah, untuk membuatnya, ini dibuat oleh Google ya. Jadi, ini adalah fasilitas Google. Ya, setidaknya menarik lah untuk kalian yang bukan basicnya IT, tapi kalian sudah menggunakan media digital untuk branding kalian, untuk promosi diri kalian itu seperti apa. Jadi kalian tidak ketinggalan zaman. Nah, membuatnya yang pasti kalian harus punya akun Google dulu ya. Punya akun Google, login. Kalau sudah login, nanti kita langsung. Oke ya, cara untuk membuatnya, pertama kalian klik dulu yang ada di sini, aplikasi Google. Kalian masuk ke Drive, Google Drive. Nanti kalian masuk ke pilih baru. Nah, ini fasilitas-fasilitas Google ya. Kalian pilih lainnya. Kalian pilih yang ini, Google Sites. Ini langsung muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini tuh halaman awal. Jadi kita lihat dulu ya lembar kerjanya. Kita mulai dari atas. Di sini adalah situs. Situs tambah judul. Kalian buat judul dulu. My Portfolio. Portfolio. Nah, situsnya ini, nama situs kamu apa misalkan. Yang di atas ini adalah nama filenya ya. Nama folder. Kalau yang ini nanti akan muncul di website kamu. Misalkan seperti ini. Nah, di My Portfolio. Nah, berarti kamu tulis di sini misalkan bisa nama kamu atau ya nama web kamu kira-kira mau buat apa gitu. Misalkan di sini nama web saya Nugroho. Diambil dari Asep Hardianto Nugroho. Nah, kemudian di sini kalau kalian ingin nambahin logo silahkan. Kalau punya logo. Nah, di sini judul halaman ini kita ganti menjadi nama kita saja ya, karena ini adalah website portofolio, berarti kita buat jadi nama kita.
Nah, oke. Nah, ini bagaimana cara pakai editannya? Kita blok dulu, kemudian ukurannya kita kecilkan. Misalkan standarnya jadi 36 atau segala macam, itu terserah kalian ya mau ukuran berapa. Nah, itu tinggal kalian sesuaikan. Nah, kemudian ini sudah, berarti ini adalah halaman awal yang saya bilang tadi. Ini halaman awal. Kita lihat lagi, kembali lagi ke lembar kerja. Nah, ini ada undo, ada redo, kemudian ini adalah tampilannya ya. Misalnya kalian mau lihat, oh tampilannya di mana? Nah, ini tampilannya ketika tampilannya di tablet. Sorry, ini adalah tampilan untuk di lembar kerja. Ini adalah tampilan untuk di komputer. Kemudian ini adalah tampilan untuk di tablet. Kemudian ini tampilan untuk di handphone. Istilahnya berarti dia sudah responsif. Artinya sudah modern. Web portofolio kalian bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di tablet, dan bisa dibuka di komputer. Keren kan? Nah, lanjut. Setelah itu, ini untuk menambahkan orang lain untuk berkolaborasi atau orang lain membantu untuk mengedit. Nah, untuk publikasi di sini, ini adalah publikasi ketika kalian setelah webnya sudah kalian edit atau sudah kalian setting, nanti ini dipublikasi. Artinya bisa dilihat umum atau oleh orang lain di seluruh dunia. Namanya di media digital, di internet, otomatis seluruh dunia bisa ngelihat kamu. Nah, ini dipublikasikan. Nah, kemudian ini ya tadi ini akun Google yang kita gunakan. Kemudian ini ada sisipkan. Nah, sisipkan ini menyisipkan di halaman lembar kerja kita. Nah, ini bisa menyisipkan. Apa aja yang bisa kita sisipkan? Ada teks, kemudian ada gambar, ada Google Drive, ada sematkan. Ini sematkan ini adalah coding ya. Ini jarang digunakan nih, kecuali untuk orang-orang yang IT. Nah, kemudian tata letak. Tata letak itu macam-macam. Misalkan kalau kalian tata letaknya bisa seperti ini. Nanti di sini ada penjelasan, ini ada foto kalian, nggak masalah. Atau kalau mau hapus ya tinggal dihapus saja di sini. Hapus bagian. Oke? Nah, ini tata letak, kemudian ke bawahnya ini ada macam-macam yang bakal kita sisipkan. Icon-icon yang bisa kita sisipkan di sini, mulai dari skala, kemudian daftar isi, kemudian ini tombol, untuk ada tombol, ini pemisah, nanti kita akan coba deh semuanya. Slider ini untuk PowerPoint, ini untuk menyisipkan Microsoft Excel, kemudian ini form, ini diagram. Nah, ini juga Microsoft Word, tahu dokumen yang ada di Google. Nah, tadi saya bilang ketika membuat web portfolio itu ada beberapa halaman ya. Nah, untuk halamannya ada di sini. Nah, ini halaman awal atau halaman muka ini yang baru kita buat nih. Berarti kita baru buat satu halaman atau halaman muka. Kemudian ini tema. Nah, tema ini adalah template atau kita mau ngedesainnya seperti apa. Contoh di sini ada gaya sederhana. Kemudian kita pilih misalkan Aristoteles. Nanti gambarnya jadi seperti ini. Atau kita mau pilih yang diplomat. Nanti gambarnya jadi seperti ini. Temanya vision. Jadi seperti ini rata-rata. Kemudian inversi. Nah, kalian tinggal pilih kalian mau setting yang seperti apa. Mau yang diplomat boleh. Kalian tinggal pilih ya. Nah, kemudian contoh di sini saya akan menyisipkan teks ya. Di sini Asep Hardianto Nugroho, ini adalah nama saya. Nanti di sini bawahnya siapa sih kamu? Nah, kamu tinggal tambahkan teks. Misalkan kita beri sisipkan. Nah, kita sisipkan di atas. Kalau disisipkan kita tinggal geser aja ya. Jadi pertama sudah di sini, kalian tinggal klik, kemudian kalian tempel ke atas. Nah, siapa sih kalian? Siapa sih Asep Hardianto? Nanti kalian bisa menuliskan. Ya minimal-minimal 3 kata yang identik dengan kalian. Misalkan muda, berkarya, pintar. Atau kalian sudah menjadi suatu pekerjaan, ya misalkan saya. Kemudian saya pengajar. Kemudian saya seorang web development. Nah, kita bisa atur ke tengahnya seperti di Microsoft Word. Nah, ini kalian tinggal klik aja perataan, rata tengah. Kita kebal.
Nah, ini sudah ya, oke. Nah, kemudian mau jenis headernya seperti apa? Header tuh yang atas. Kalau misalkan pengen seperti ini, berarti ini full, satu layar full. Nah, ini jenis headernya kalian bisa ubah ya. Misalkan ada pilihan sampul, berarti ini full. Pertama kali dibuka langsung ini. Kemudian sampul besar yang seperti ini. Spanduk itu atasnya doang, hanya judul berarti atasnya doang. Nah, karena web portofolio, alangkah lebih baiknya sampul saja. Nah, setelah itu, kalau kalian ada gambar, atau kalian bisa mengedit dengan Photoshop, kalian mengedit dengan aplikasi apapun ya, kalian bisa ke ubah gambar, kemudian kalian upload gambar, atau pilih gambar juga boleh. Pilih gambar itu ada gambar yang disediakan oleh Google. Misal, oh saya seorang, siapa deh namanya? Saya seorang seni Pak, ya udah kamu coba cari di sini terkait tentang seni, misalkan apa gitu. Misalkan, oh saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah anak Jakarta Pak, atau anak Tangerang. Ya, kamu tulis aja Tangerang. Ada nggak nih tapi gambarnya? Nah, ntar kamu tinggal tempelin dah. Misalkan kalau kamu udah foto yang sebesar ini ya silahkan kamu klik, nanti coba kita pilih ya. Nah, nanti kan jadinya kayak gini, keren kan? Oke, sudah. Misalkan kamu sudah ada foto yang seperti ini, sudah bisa diedit, kamu upload aja. Nanti tampilannya pasti akan keren seperti ini. Kemudian setelah ini sudah, kita langsung masuk ke halaman ya. Halaman home ini cuma ini saja. Tidak usah muluk-muluk, karena pada dasarnya website ini hanya untuk mempromosikan diri kamu. Jadi tidak usah disetting banyak-banyak. Yang pasti, satu harus simple, harus mudah dalam navigasinya. Jadi navigasinya nggak usah banyak-banyak, atau halaman nggak usah banyak-banyak. Tadi kan ada home, ada about, ada portfolio, ada kontak, kemudian minimalis. Nah, kita masuk ke halaman ya selanjutnya. Halaman, kita tambahkan tadi halaman baru. Halaman barunya kita tambahkan tadi ada about. Selesai. Nah, tadi berarti ada dua ya, ada halaman muka, ada halaman about. Nah, halaman about, ini kita coba ganti sedikit, karena halaman about ini nanti akan berbeda tampilannya dengan halaman muka atau halaman awal. Ini halaman muka kayaknya tidak enak ya didengar. Kita ganti saja properties, kita ganti jadi home. Nah, berarti ada home, ada about. About kita ganti jenis headernya. Misalkan jenis headernya nanti ada yang sepanduk kecil aja di atas. Atau kamu hanya judul juga, nggak ada masalah, terserah. About. Selanjutnya kita buat lagi portfolio. Kemudian kontak. Nah, misalkan, Pak kontaknya kok di atas sih, di depan. Saya mau ke bawah kan ya, kamu tinggal klik di drag ke bawah. Jadi, tinggal drag and drop saja. Jadi, kita bisa lihat ya, ada home, nih, ada about, ada portfolio, ada kontak. Nah, sekarang kita akan mengisi about dulu. Berarti kita masuk ke sisipkan. Nah, di sini karena about itu adalah mendeskripsikan tentang kamu, berarti kita pakai tata letak yang ini saja ya. Letak yang ini, yang ada gambar dan ada teksnya. Nanti kalian bisa menyisipkan gambar yang ada di Google Drive. Foto saya mana ini? Nanti kalau sudah kalian insert ya. Insert. Nah, kok gambarnya kayak gini? Nah, itu kamu tinggal setting aja. Nah, settingnya begini. Tinggal tarik di ujung, geser. Oke. Kalau sudah sekiranya gambarnya sudah pas, kalian baru ngedit teksnya. Yang atas bisa kalian tulis nama kalian. Nah, kemudian di sini adalah narasi singkat tentang kalian. Deskripsi atau narasi ya. Deskripsi diri. Nah, kalian tulis tuh deskripsi diri kalian siapa.
Atau kalian sudah siapkan deskripsi dirinya di Microsoft Word, tinggal dikopikan saja, jadi juga tidak ada masalah. Nah, oke, kalau sudah, ini kita bisa pindah lagi. Setelah about, kita pindah lagi ke halaman berikutnya. Halaman portofolio. Di halaman portofolio, harusnya halaman portofolio adalah halaman di mana kalian mendokumentasikan hasil karya atau project yang pernah kalian buat. Nah, misalkan kalau kita belum punya, berarti kita sisipkan saja CV kita. Nah, sisipkan CV, ya pasti ketika sudah web portfolio, kita masuk, setelah dipilih halaman portofolio ya, kita sisipkan lagi teks. Tuh kalian punya gambar juga silahkan, ada gambar, pilih gambar. Nah, ini gambar yang kalian, misalkan gambar kalian formalnya gitu, gambar kalian formal, tadi gambar kalian yang lagi ceria. Nah, nanti di sini kita mulai dari kurikulum vitae kalian. Apa aja sih? Ya, misalkan nama, kemudian alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian status, warga negara, dan agama. Nah, itu bisa kalian isikan di sini, kurikulum vitae. Nah, selanjutnya yang tadi, baru kita isikan identitas terkait tentang diri kita. Ada nama dan segala macam, itu kalian bisa sisipkan di sini. Nah, bisa di-copy ya dari Microsoft Word. Nah, kalau sudah, tadi kita bisa beri pembatas atau kita beri pemisah untuk ke riwayat yang lain atau identitas kita yang lain. Kita kasih pemisah dulu di sini. Nah, pas setelah kita kasih pemisah, kita tambahkan lagi atau kita sisipkan lagi teks. Nah, teksnya selanjutnya kita masuk ke pendidikan formal. Pendidikan formal kita kopikan saja. Ya, nanti kalian bisa tinggal dikopikan saja pendidikan formalnya punya kalian. Jangan lupa kita beri judul di atasnya. Sorry, kita kasih teks dulu. Nah, ini misalnya kalau di bawah kita tinggal geser saja ke atas. Nah, kita beri judul di sini riwayat pendidikan formal. Nah, setelah riwayat pendidikan formal baru kita kasih pembatas lagi, pemisah ya. Untuk ke identitas kita yang lainnya seperti pendidikan non formal. Ini misalkan kalau saya pengen di copy saja, tinggal diklik duplikasi bagian ini, tinggal ditarik ke bawah di setelah pembatas. Nah, kamu tulis pendidikan non formal kamu apa saja. Kemudian diisi. Apa saja sih pendidikan non formalnya? Nah, ini bisa untuk kita kasih pembeda antara judul dengan isinya. Kita pisahkan lagi. Pengalaman organisasi juga penting ya. Nah, ini kita duplikasi lagi. Tinggal tarik ke bawah. Pengalaman organisasi kamu harus ketikkan sebagai indikator. Cetak tebal. Nah, pengalaman organisasi kalian tinggal masukkan saja ke dalam sini, ke dalam portofolio kalian. Jangan lupa dirapikan. Misalkan sudah, saya sudah ada Pak di Microsoft Word, tinggal kalian pastekan saja. Pengalaman bekerja juga, misalkan kalau yang sudah pernah bekerja, silahkan dimasukkan. Nah, pengalaman bekerja formatnya agak beda ya. Formatnya tidak seperti ini lagi. Tapi formatnya lebih ke arah kayak gini. Misalkan, pertama kalian bekerja di mana? Dijelasin instansi atau perusahaannya apa, posisinya apa, penghasilan berapa pada saat itu. Kemudian job deskripsinya kalian jelaskan.
Ntar yang kedua, setelah bekerja di sini kamu mau jadi kemana lagi, dan seterusnya. Nah, di sini kemudian setelah kalian buat rapi, nah kita bisa beri warna pada backgroundnya. Biar misalkan nggak putih banget, biar nggak polos banget, kita mau kasih editing sedikit. Contoh kita editing di sini, kita kasih latar belakangnya seperti ini. Kemudian kita selang-seling. Nah, jadi kelihatannya kan menarik. Kemudian kita lanjut masuk ke kontak. Kalian bisa pilih langsung di klik halaman atau kalian bisa pilih yang di sini ya. Nah, ketika kita buka kontak, nanti di sini kita sisipkan satu ya sosial media kita, baik itu dari Instagram atau orang lain itu ketika menghubungi kita lewat mana saja. Bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa lewat LinkedIn, bisa lewat email, atau bisa link ke nomor WA. Kita sisipkan di atas, sisipkan dulu teks, ya tinggal kita tuliskan sosial media yang kita punya apa saja. Instagram, Facebook, LinkedIn, email, kemudian satu lagi hubungi kami, hubungi saya. Hubungi saya, klik di sini gitu. Nah, ini bisa kita sambungkan ke nomor WA kalian langsung. Caranya gimana? Caranya itu ketika kita klik hubungi saya, klik di sini. Otomatis ketika mereka pengen menghubungi kalian, dengan mengklik mouse-nya di sini, kalian langsung ke orang tersebut akan menghubungi kalian langsung ke WA. Nah, ini caranya sudah diketikkan teksnya, baru pilih ke sisipkan. Nah, setelah kesisipkan, kalian bisa mengetikkan seperti ini. HTTP kalau sudah terapkan. Ketika orang lain klik ini, langsung masuk ke WA kalian. Nah, ini terserah kalian mau, oh saya Pak mau kerennya ditaruh di tengah. Kemudian tulisannya biar keren saya mau ganti Pak. Hurufnya juga biar lebih keren saya ganti Pak. Gitu, silakan. Oke ya, sudah. Tadi kita coba lihat. Kita dari awal ya. Home sudah kita buat. Nah, kemudian about sudah kita buat. Deskripsi tentang kalian tuh siapa, kalian tuh ngapain aja, kalian pernah ngapain aja itu kalian bisa ketikkan di about. Portofolio itu seperti CV atau project-project yang sudah pernah kalian buat, nanti kalian lampirkan di sini. Setelah itu kontak. Kontak tadi kita sudah ada sosial media, ada Facebook, kemudian ada Instagram, ada email, sama ketika orang lain mengklik langsung ke WA. Nah, setelah ini selesai, kita masuk ke publikasi, yang tahapan terakhir sebelum kita publikasikan. Tahapan terakhir sebelum dilihat orang, kita publikasikan. Nah, ini tampilannya. Alamat webnya, ini kan ada situs.google.com. View, nanti kalian tinggal tambahkan. Misalkan nama kalian siapa gitu. Nah, ini kalian buat nama websitenya itu satu yang mudah diingat orang. Misalkan itu bisa singkatan kalian, jadi AHN adalah identitas diri kalian misalkan. Ya, misalkan kalau nggak mau jauh ya pakai nama aja. Kalau saya misalkan Asep Hardianto. Nah, nanti dicek nama Google. Nah, kalau sudah, ini kita bisa langsung publikasikan atau kita bisa kasih ya tadi ya saya bilang ketika oh saya mau nge-share ke Pak Asep atau saya mau nge-share ke siapa gitu ke teman saya, kalian tinggal klik saja kelola, tag aja namanya di sini.
Misalkan namanya saya, ya, Asep Hardianto Nugroho. Klik, ini web saya gitu. Pak, kalau sudah kirim. Nah, kemudian ini sudah selesai, baru kita publikasikan. Setelah dipublikasikan, kita mau lihat dong web kita seperti apa. Nanti kalian bisa masuk ke publikasi, kemudian lihat situs yang dipublikasikan. Nah, jadi ini web yang sudah kalian buat. Ya, kalian lihat nih, jadi webnya sudah kalian buat. Nggak sampai 1 jam kita sudah bisa buat web. Udah ada home, ada about, ada portofolio, ada kontak. Pak, bisa dibuka sama orang lain nggak? Bisa. Kalian tinggal kopikan saja ini ke orang lain. Atau contoh, ke browser yang lain. Contoh, misalkan saya menggunakan browser yang lain. Nah, contoh saya menggunakan Microsoft Edge. Saya tinggal pastekan saja, otomatis sama kok kebukanya. Tanpa harus login ke Google ya. Dan ini pasti insya Allah aman, karena dia sudah pakai algoritmanya atau metodenya Google. Nah, di sini saya misalkan saya sebagai si perusahaan pengen ngelihat kamu tuh siapa? Ya, saya tinggal masuk ke, wah ini anak menarik, berarti ya, kalau menarik bisa 2, anak ini kreatif. Kemudian anak ini siapa sih? Oh, ternyata dia adalah trainer, pengajar, kemudian web development. Namanya ini. Cari lagi di about. Nah, kita bisa lihat, oh ini deskripsi dirinya, bla 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 bla. Kemudian ini portofolionya. Lebih modern yang pasti. Kemudian bagaimana cara menghubungi dia? Nah, saya bisa lihat di sini. Oh, lihat Instagram ya. Coba saya searching dulu Instagramnya. Instagramnya apakah tadi beralai-alai ria atau tidak? Atau dikit-dikit diupdate, ada masalah dikit diupdate. Nah, itu kan jadi bahaya juga. Misalkan saya bosnya, ketika nanti kalian sudah jadi perusahaan, saya leadernya, ketika kamu dikasih kerjaan, tulis di status. Sialan bos gua nih, ngasih kerjaan numpuk-numpuk, kerjaan satu belum selesai. Nah, bertemanlah dengan si bosnya, atau bosnya punya anak buah yang berteman dengan kamu, bisa dilihat kan. Nah, otomatis hindari sosial media yang tidak semestinya lah. Nah, di sini saya bilang hubungi saya, klik di sini. Ketika saya klik di sini, nah langsung ke WA. Kalau kalian buka di handphone, langsung bisa. Responsif nggak? Maksudnya responsif itu apakah sudah bisa dibuka di handphone? Ya sudah. Ini ketika kita geser ya. Nah, ini ketika buka di handphone, ini saya matikan dulu. Ini ketika buka di handphone, ketika buka di tablet, ketika dibuka di komputer. Nah, kalau di handphone, ininya ada di pojok. Nah, keren kan? Oke. Oke ya, kiranya pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Tadi yang kita bahas tentang penggunaan Google Site untuk membuat website portofolio berguna untuk kamu ke depannya, karena ketika kamu sudah menggunakan atau sudah membuat ini, otomatis ini bakal ada terus selama kamu masih menggunakan fasilitas Google. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kali ini kita bermanfaat dan berfaedah juga. Akhir kata saya ucapkan, saya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, baik dari saya bertutur kata atau informasi saya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.